Mundur. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Hampir lupa saya Bu Wiwi. Sebelum nguji toh. Tak buka sih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Karno. Ya. Ya. Hampir lupa Pak Karno saya. Iya, banyak ngantri sidang-sidang ini. Loh, kok boleh saya nguji toh? Ini ketuanya siapa? Jenengan. Oh, saya. Nah, Ini sudah komplit belum ya? Bu Wiwi pembimbing penguji itu saya, jenengan, terus Pak Irwan. Oh, Pak Irwan belum kelihatan ya. Aduh, ininya hampir habis sih. Dit, kamu sidang apa progres, Dit? Progres, Bu. Oh, progres. Progres. Joget ganti uang. Iya, aku rumah aja. Coba hampir habis. Tampilin uangnya coba. Ambilin uangnya tuh mau. Tampilin uangnya dalam sini coba lihat. Ribet, baiklah. Tampilin. Putus ribet. Lepas. Makanya untuk nanti kalau ada. Nanti Nanti kalau di ada pom bensin makanya. kan ada. Makanya nanti kalau ada. Assalamualaikum Pak Karno. Waalaikumsalam, Ji, Pak Irwan. Sepertinya sudah lengkap, Ji. Pak Karno ketua, Ji. Ji, Pak. Bisa kita mulai, Ji? Allah, Pak Karno. Ji, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, tim penguji maupun pembimbing, Bu Wiwi, Pak Irwan, Pak Roni, dan Mas Aditya. Pada hari ini kita akan melaksanakan sidang seminar progres yang terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama tanya jawab. Sesi pertama adalah presentasi kurang lebih 15 menit ya Mas ya. Iya, Pak. Yang penting-penting saja. Selanjutnya nanti tanya jawab. Baik, kalau saudara sudah siap, silahkan bisa di-share PowerPoint-nya. Selanjutnya saudara bisa jelaskan tentang topik yang saudara kerjakan sudah sampai di mana. Silahkan Mas Aditya. Iya, Pak. Terima kasih untuk izin share screen-nya. Di full screen, Mas. Oke. Udah ya, Bu ya? Udah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Trianggara Putra dari kelas Mitra Angkatan 2014, Bu. Di sini saya akan menyeminarkan progres tugas akhir dengan judul Analisa Kinerja Screen Work Pump dengan pendekatan Lean Total Productive Maintenance di PT Ubejom PLTU Rembang.
Latar belakang. UB Jom PLT Rembang memiliki 2 unit pembangkit listrik, yaitu unit 10 dan unit 20. Masing-masing unit circulating water pump atau CWP yang berfungsi sebagai peralatan utama supply cooling water menuju ke steam turbine condenser. Masing-masing CWP memiliki kapasitas 50%. Dalam operasionalnya, CWP memerlukan supply water sealing yang berfungsi sebagai perapat dan berfungsi sebagai pendingin gas bearing CWP yang berasal dari screen waste pump atau SWPA dari unit 10 atau SWPB dari unit 20. Pada pengoperasiannya, SWP pernah melakukan terjadi vibrasi tinggi karena kurangnya tanggapnya operator dalam melakukan action berupa pelaporan, sehingga berdampak pada gate bearing, subsleeve, aus, impeller terkikis, sehingga pompa SWPA mengalami downtime yang lama karena proses perbaikan. Karena pompa SWPA mengalami downtime yang lama, maka hanya ada satu pompa SWP yang tersedia, yaitu pompa SWPB. Dan apabila SWPB mengalami kerusakan sebelum pompa SWPA selesai perbaikan, maka tidak ada supply water sealing ke CWP. Hal ini akan mengakibatkan vibrasi pada pompa CWP dan akan menyebabkan kerusakan pada pompa CWP. Serta terdapat WO SWP yang berulang seperti terlihat pada gambar 1.2 dan tabel 1.1 sebagai berikut. Berdasarkan gambar 1.2 dan tabel 1.1, maka downtime di mesin screen waste pump mengalami kenaikan. Lama waktu perbaikannya untuk setiap kali terjadi kerusakan dari tahun 2018 sampai 2021. Hal ini berpotensi mengakibatkan terjadinya kegagalan proses produksi karena hanya ada satu SPP yang beroperasi dan akan membuat kerugian besar pada penilaian pembangkit dan kerugian keuangan. Batasan masalah dan tujuan penelitian. Batasan atau ruang lingkup pembahasan pada penelitian tugas akhir ini yaitu 1. Objek penelitian pada screen waste pump di PT PCP UB Jom PLTU Rembang. 2. Pengambilan data screen waste pump pada periode 4 Juni 2018 sampai 9 Februari 2021. Adapun beberapa tujuan penelitian tugas akhir ini antara lain 1. Melakukan identifikasi kinerja screen waste pump. 2. Mengidentifikasi langkah-langkah serta waktu perbaikan pada saat terjadi kegagalan pada unit screen waste pump. 3. Pemberian usulan perbaikan supaya meningkat kinerja serta efisiensi perbaikan pada saat terjadi kegagalan proses. Tinjauan pustaka 1. Dewi 2015 dengan judul Analisa Penerapan Total Productive Maintenance atau TPM dengan perhitungan Overall Equipment Effectiveness atau OEE dan 6 Big Losses Mesin Kapitech pada PT Essentra Surabaya. Sumber tugas akhir Teknik Industri Universitas Diponegoro Semarang 2015. Masalah Essentra terdapat pada banyaknya breakdown yang terjadi pada mesin Kapitech BD2 serta kurangnya maksimal jumlah produksi yang menyebabkan kurangnya nilai indeks efektivitas total mesin secara keseluruhan atau EE pada mesin Kapitech BD02. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah TPM dan OEE. Solusi autonomous maintenance yang diberikan kepada setiap operator. 2. Preventive maintenance secara berkala untuk menjaga performasi mesin. 3. Melakukan training bagi operator dan teknisi maintenance. 2. Krishna Ningsih 2015 dengan judul Usulan Penerapan TPM dalam rangka peningkatan efektif mesin dengan OEE sebagai alat ukur di PT XYZ. Dengan judul Prosisco Volt 2 nomor 2 September 2015. Masalah jumlah output produk yang dihasilkan kurang dari target telah ditetapkan, yang akhirnya shortage material di pelanggan. Metode yang digunakan dalam penelitian TPM dan OEE. Solusi, pelaksanaan autonomous maintenance dan force improvement diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut dan
meningkatkan efektivitas mesin. 3. Yuli dan Fahrozi 2015 dengan judul Pemeliharaan Sirkulating Pump pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap LTGU Bolok 1 PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkit Mataram. Sumber Jurnal Ilmiah Teknik Industri 2005 Pol 3 nomor 2 halaman 102 sampai 109. Masalah kerusakan pada sistem instalasi yang menyebabkan pemutusan naga sehingga pemasokan listrik pun terputus. LTGU. Metode yang digunakan dalam penelitian reliability yang didapat dengan solusi standar deviasi waktu overhaul mesin circulating water pump adalah 1058 jam atau 45 hari adalah waktu turun mesin yang handal untuk yang harus dilakukan maintenance. 4. Hamdi dan Irfan 2019 dengan judul solusi simulasi perbaikan sistem maintenance dengan pendekatan konsep clean maintenance. Dengan sumber Jurnal Energi dan Manufaktur Pol 2 nomor 1 April 2019. Dengan masalah perusahaan sering mengalami pemberhentian yang diakibatkan oleh tingginya frekuensi kerusakan mesin tracer dikarenakan sistem perawatan yang kurang optimal. Metode yang digunakan Clean MSP dengan solusi aktivitas perawatan schedule on condition and schedule on restoration. Terdapat 9 komponen. Pada saat perawatan menurut Gesper 2013, nomor 5, perawatan atau maintenance merupakan salah satu kegiatan yang diarahkan pada tujuan untuk menjamin kelangsungan fungsional suatu sistem produksi, sehingga dari sistem itu dapat diharapkan menghasilkan output sesuai yang dikehendaki. Pompa adalah suatu jenis mesin fluida yang berfungsi untuk memindahkan fluida melalui pipa dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pompa mengubah energi mekanik poros yang menggerakkan sudu-sudu pompa menjadi energi kinetik dan tekanan pada fluida. Sedangkan screen wash pump berfungsi sebagai supply water cooling guide bearing circulating water pump, dan circulating pump atau CWP berfungsi sebagai pompa air laut untuk pendingin ekstraksi steam dari LP turbin di kondensor dan pendingin di cooling water heat exchanger. Clean maintenance. Clean adalah suatu metodologi sistematis yang mengurangi kompleksitas dan melancarkan proses dengan mengidentifikasi dan mengeliminasi sumber dari pemborosan atau waste dalam proses. Karena pemborosan bisa mengakibatkan macetnya aliran. MSP adalah metode yang menghasilkan output berupa jumlah waktu pada aktivitas perawatan. Di dalamnya memiliki aktivitas yang bernilai tambah atau value add dan aktivitas tidak memiliki nilai tambah atau non value add serta efisiensi perawatan. MMLT sama dengan MTO ditambah MTTR plus MTTY, di mana MTTO adalah maintain to organize dan MTTR maintain to repair, MTTY maintain to value add time adalah MTTR, dan non value add time adalah MTTO plus MTTY. Efisiensi perawatan dihitung dengan menggunakan presentasi dari MMLT aktual dibanding dengan MLT secara sistematis. Efisiensi maintenance sama dengan MTTR dalam kurung MTTR dibagi MMLT dikali 100%. OEE adalah sebuah metrik yang berfungsi pada seberapa efektif suatu operasi produksi dijalankan. Hasil dinyatakan dalam bentuk yang bersifat umum, sehingga memungkinkan perbandingan antara unit manufaktur di industri yang berbeda. Key Performance Indicator KPI dalam implementasi Lean Manufacture yang memberikan indikator keberhasilan. Wiwi Prabu, Katrik, dan Umar 2014. Dalam perhitungan selanjutnya, untuk mengetahui nilai OEE atau efektivitas mesin itu sendiri dapat dihitung dengan cara mengalihkan ketiga faktor atau parameter, yaitu sebagai berikut. OEE, efektivitas mesin, sama dengan availability rate, dikali performance rate, dikali quality rate.
di mana affability itu dalam kurung loading time dikurangi downtime mesin dibagi load time. Untuk performance rate dalam kurung performance adalah produknya dibagi total proses. Hipotesa dan kerangka berpikir. Hipotesa berdasarkan literatur yang penulis peroleh dari berbagai jurnal penelitian untuk mengatasi masalah terkait permasalahan di atas dari beberapa pendekatan atau metode yang bisa digunakan. Satu, penggunaan OEE untuk mengetahui kinerja dari unit atau mesin screen wash pump. Penggunaan MSV sebagai tool untuk mengcover waktu perbaikan yang lama. Kerangka berpikir, kegagalan proses, downtime tinggi, kemudian perhitungan kinerja, kemudian analisa kinerja, kemudian current MSV, kemudian usulan tindakan perbaikan, kemudian simulasi kerja, yaitu fitur MSV. Flowchart penelitian. Mulai observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian identifikasi masalah, kemudian menentukan tema dan tujuan penelitian, kemudian literatur review, kemudian metodologi yang digunakan, kemudian pengumpulan data, kemudian perhitungan OEE, kemudian pembuatan atau penghitungan MSV atau Maintenance Value Stream Mapping, kemudian pembahasan dan implementasi, kemudian pengujian hipotesa, kemudian penarikan kesimpulan, dan selesai. Perhitungan OEE. Perhitungan OEE dari 2018 sampai 2021 didapat affability sebagai berikut. Untuk tahun 2000, affability di tahun 2018 83,97%, 2019 82,22%, 2020 84,47%, 2021 66,39%. Untuk performance rate diperoleh tahun 2018 96,54%, 2019 98,60%, 2020 95,97%, 2021 99,21%. Untuk quality rate di tahun 2018 sampai 2021 100%. Sehingga dalam perhitungan itu didapat OEE di 2018 81,07%, 2019 81,07%, 2020 81,07%, 2021 65,87%. Current Maintenance Value Stream Mapping. Ini rincian kegiatan penggantian sebelum dilakukan perbaikan. Untuk dari data yang ada didapat untuk value at time atau MTTR itu sebesar 7,05%, untuk non value at time sebesar 92,95%, untuk efisiensi perawatan sebesar 7,05%. Analisa dan interpretasi. Secara keseluruhan periode 2018 sampai 2021 tingkat affability 82,84%, kemudian nilai performance rate di angka 97,09%, serta untuk quality rate di angka 100%. Sehingga nilai OE pada periode 2018 sampai 2021 di angka 80,43%. Angka ini menunjukkan kategori di bawah world class. Kemudian dilihat pada 4 periodik tersebut yang mengalami tren penurunan pada tingkat affability. Hal ini menjadi losses terbesar dan dapat dilakukan tindakan perbaikan terkait affability yang mengalami tren penurunan selama periode 2018 sampai 2021.
Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai efisiensi perbaikan sebesar 7,05% dengan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah 2.896 dengan presentasi 92,95%. Kemudian berdasarkan mapping kegiatan penggantian yang dapat dilihat dengan waktu yang paling lama adalah menunggu tool atau menunggu spare part sebesar 2.880 menit. Hal ini yang harus dilakukan tindakan perbaikan. Rekomendasi perbaikan, peningkatan availability dengan penambahan backup sealing SWP. Ini flowchart untuk penambahan backup sealing JWP, start identifikasi masalah, pemilihan source, desain penambahan line pipa, pemasangan, pengujian, sistem berfungsi baik, pressure memenuhi, selesai. Apabila sistem tidak berfungsi dengan baik, maka kembali ke review pemasangan line. Untuk source, proses pemilihan source yaitu memperhatikan 3 aspek, yaitu working pressure, circulating type, dan alternative source. Untuk working pressure 0,25 MPa. Untuk sirkulasi tipe menggunakan open sirkulasi, menggunakan air laut. Untuk alternative source menggunakan terdapat opsi desalination pump di sekitar pompa SPP atau membangun pompa baru atau memasang pompa baru. Untuk level yang didapat yaitu pressure 0,25 open circulate, seawater pump menggunakan dengan air laut, dengan pompa, desal pump, atau new pump. Untuk di sini kita menggunakan desal pump karena untuk penghematan biaya. Rekomendasi perbaikan dari sisi manfaat finansial. Untuk melakukan modifikasi penambahan backup sealing, biaya yang diperlukan adalah Rp47.611.427. Untuk kerugian apabila tidak dilakukan perbaikan dalam proses operasi, yaitu apabila CWP mengalami kerusakan dan melakukan penggantian. Itu biaya 1 unit penggantian CWP sebesar 9 miliar. Untuk unit mengalami trip, untuk kerugian unit mengalami trip, ini disimulasikan 8 jam untuk pengecekan untuk running kembali. Yaitu didapat 3.792.000.000 dengan total kerugian 12.792.000.000. Selisih jumlah yang menjadi cost saving dari modifikasi ini adalah sebesar 12.388.573 rupiah. Ini dihasilkan dari total kerugian dikurangi biaya modifikasi. Manfaat non-finansial. Dalam hal ini penambahan backup sealing sirkulasi water pump memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut. 1. Supply sealing JWP tetap handal meskipun salah satu SDC mengalami gangguan ataupun saat unit overhaul. 2. Meningkatkan keandalan unit pembangkit. 3. Target kinerja unit yang telah ditetapkan tercapai. Manfaat rekomendasi perbaikan dari sisi manajemen spare part. Pada pemetaan current MSP dapat dilihat bahwa kegiatan non-add value sebesar 92,95% dengan kegiatan menunggu tool atau spare part menjadi Pareto yang terbesar dengan waktu 2.880 menit, sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan menggunakan manajemen spare part. Di sisi lain dengan adanya penambahan backup sealing SWP
di atas juga dapat mengcover kegiatan non-value add. Rekomendasi yang dilakukan, 1. Penentuan jumlah spare part untuk critical part. 2. Menentukan waktu pemesanan berulang. Adanya rekomendasi perbaikan diharapkan dapat mengcover waktu perbaikan sehingga mesin seolah bisa. Simulasi overall equipment effectiveness. Mas, waktunya Mas. Oh iya Pak. Berdasarkan rekomendasi tindakan perbaikan, maka downtime yang terjadi dianggap menjadi output sehingga downtime bernilai 0. Kemudian data disimulasikan menggunakan data 2018. Data yang didapat secara keseluruhan periode 18 sampai 2021, EE pada periode 18 sampai 2021 di angka 80,43%. Kemudian disimulasikan setelah ditindakan perbaikan, nilai OE menjadi 85,10% dan pada tingkat availability menjadi 100%. Fitur maintenance value stream mapping. Ini setelah dilakukan perbaikan untuk value added time, ini dihasilkan 88,91%, untuk non value add time 11,09%, untuk efisiensinya menjadi 88,91%. Pengujian hipotesa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka hipotesa awal teruji di bawah ini adalah 1. Penggunaan OEE untuk mengetahui kinerja dari unit atau mesin Circular Pump. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pengolahan data menunjukkan nilai OEE secara total periode 2018 sampai 2021 adalah 80,43%, di mana losses terbesar pada parameter availability. 2. Penggunaan MFSM. Betul untuk mengcover waktu perbaikan yang lama. Berdasarkan current value stream mapping, di awal dapat diidentifikasikan kegiatan atau aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mereduksi bahkan mengeliminasi kegiatan yang tidak memiliki nilai tambah. Dalam penelitian ini adalah menunggu tool atau spare part yang menjadi aktivitas tidak bernilai tambah dengan Pareto terbesar. Kesimpulan. 1. UB-Jom PLN Terumbang memiliki 2 unit pembangkit listrik, yaitu unit 10 dan unit 20. Masing-masing unit pembangkit listrik memiliki 2 circulating water pump atau CWP yang berfungsi sebagai peralatan utama supply cooling water mosquito stream turbine condenser. Masing-masing CWP memiliki sebesar kapasitas 50%. Dalam operasinya, CWP merupakan supply water ceiling berasal dari sistem pump A dari unit 10 dan SWP B dari unit 20. 2. Kinerja SWP dengan menggunakan OEE pada periode 18 sampai 2021, tingkat availability 82,84%, kemudian nilai performance rate di angka 97,09%, serta untuk quality rate di angka 100%. Sehingga nilai OEE pada periode 2018 sampai 2021 di angka 80,43%. Angka ini menunjukkan kategori di bawah world class. Kemudian dilihat pada 4 periode tersebut mengalami tren penurunan pada tingkat availability. Hal ini menjadi losses terbesar karena dapat dilakukan tindakan perbaikan terkait availability yang mengalami tren penurunan selama periode 2018 sampai 2021. 3. Pada current MSP didapat nilai efisiensi perbaikan sebesar 7,05% dengan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah 2.896 dengan persentase 92,95%. Kemudian berdasarkan mapping kegiatan penggantian dilihat dengan waktu yang paling lama adalah kegiatan penjual atau spare part sebesar 2.880 menit. Hal ini yang harus dilakukan tindakan perbaikan. 4. Rekomendasi tindakan perbaikan dengan melakukan penambahan backup ceiling CWP untuk mengcover waktu kerusakan sehingga mesin tetap running. Kemudian untuk aktivitas perbaikan dengan melakukan manajemen spare part sehingga pada saat waktu terjadi spare part ready dan hanya plug and play. Saran 1. Pada penelitian lebih lanjut dapat dilakukan breakdown interval dan kehandalan spare part setelah dapat dikurang aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. 2. Rekomendasi perbaikan yang diberikan sebaiknya diterapkan oleh perusahaan. Hal ini karena berdasarkan analisa dan simulasi menunjukkan proses lebih efisien sehingga keuntungan yang akan lebih maksimal. Daftar pustaka. Baca. Oh, nggih, Pak.
Terima kasih. Cukup Pak untuk seminar progresnya. Ya, Mas Aditya, terima kasih. Coba kamu buka di slide pendahuluan dulu, Mas. Iya, Pak. Diawali semuanya ya. Biar nanti kalau ada pertanyaan dari pembimbing tidak usah bolak-balik. Ini Pak ya. Oke, dari latar belakang dan judul. Baik, selanjutnya sesi pertanyaan. Monggo silahkan Bu Eli dulu. Ini yang mungkin ada perlu. Silahkan Bu Eli. Assalamualaikum Bu Eli. Assalamualaikum Bu Eli. Baik, kalau tidak ada Bu Eli saya dulu ya. Mas, Iya Pak. Iya Pak. coba lihat judulnya kayak apa. Saya kok rasanya kok ini kan tujuannya kamu mengurangi waktu downtime ya, atau seperti apa? Iya Pak, ini mengurangi waktu downtime dan melakukan ini modifikasi Pak untuk melakukan ini availability-nya Pak agar tetap jalan mesinnya Pak. SWP itu kok ada kata-kata 50% itu maksudnya apa Mas? Oh, untuk screen untuk yang 50% itu CWP Pak. Si water pump. Ya, itu apa? Maksudnya 50% itu 50% apa? Kan itu tadi kan kamu kan hanya 2 unit SWP saja yang mau dianalisa ya. Iya Pak, untuk SWP itu terdiri dari 2 pompa yaitu A dan B. Untuk yang berfungsi untuk supply pendingin di pompa CWP Pak, si water pump. Si water pump. Nah, si water pump ini dari 1 unit pembangkit memiliki 2 pompa. 1 pompa ini berkapasitas 50% Pak. Enggak. Kata Mas Aditya. Iya Pak. Berkapasitas 50% itu yang menjadi kebingungan kita itu 50% dari 100 liter atau 1 juta liter atau berapa liter. Ya, jadi harus dipertegas nilai itu. Oh nggih Pak, untuk 50% ini kan kapasitas kita kan untuk membangkitkan 300 megawatt ya Pak. Ini mesinnya ini, bayar untuk sini. full load atau 100%. Jadi kalau misalkan hanya pompa 1 SCWP yang running itu untuk load produksi listriknya itu tidak bisa full load Pak, karena terkait dengan pendinginan uap Pak untuk siklus Franklin-nya Pak. Nah itu diperjelaskan. Kami semua kan tidak tentu paham apa yang kamu maksud kamu tulis, karena 50% itu dari apa? Kapasitas Pak, kapasitas ya. Kapasitas oke 50%, tapi 50% itu dari jumlah berapa liter atau apa, lah itu diperjelas. Oh iya Pak. Ya, berkaitan dengan 50% itu ya. Sekarang SWP ini kan kamu akan analisa kerjanya, betul nggak? Terus di situ pernah mengalami kerusakan. Iya Pak. Sekarang dari 2 SWP ya yang kamu analisa ya? 1 SWP Pak, untuk yang A, untuk dikhususkan untuk yang A, karena yang A ini sering mengalami kerusakan Pak. Berarti sering downtime? Iya, sering downtime. Jadi downtime ini juga masalahnya bervariasi Pak. Ada dari vibrasi, terus oli tercampur air. Untuk masalah-masalahnya bervariasi Pak. Nah kalau yang SWP yang satunya? Yang satunya ini standby Pak. Loh kok dia standby? Dia standby, tapi yang satu malah sering rusak. Lah kenapa yang standby tidak digunakan? Nah, yang satu ini digunakan Pak, tetapi untuk yang satu kan yang
gini Pak, untuk akan mengalami kerusakan Pak. Jadi kita redundant ke B. Nah, proses untuk perbaikan yang A ini mengalami lama Pak untuk waktu non value added-nya. Jadi ada penungguan spare part yang sering lama Pak untuk perbaikannya. Untuk ini juga mengalami kerusakan Pak. Yang apa? Yang B. Yang B. Ya, Yang karena B itu sebagai backup-nya. Iya, backup-nya. Karena pernah kejadian itu yang A belum selesai, tapi yang B sudah rusak Pak. Tetapi kita paksa untuk ini, untuk running. Tetapi dengan resiko kerusakan semakin parah Pak, dan biaya perbaikan juga semakin tinggi gitu Pak. Nah, lama tunggunya karena spare part. Oke. Iya Pak, para spare part. Terus yang menjadi itu kan identifikasi masalah. Yang menjadi permasalahan apa? Coba Permasalahan. melihat di perumusan masalahnya. Oke. Ini Pak, perumusan masalah. Ini batasan masalah, Mas. Oke. Yang perumusan masalah yang mana? Perumusan masalahnya di sini Pak. Bentar ya Pak. Mana masalahnya saya nggak ngelihat perumusan masalahnya. Oke Pak, bentar Pak. Karena sebenarnya kan latar belakang muncul permasalahan, terus dirumuskan masalahnya apa? Oh, spare part. Oh, ini vibrasi. Oke Pak. Nah, lalu kan kan itu identify lah, terus muncul perumusan masalah. Masalah itu yang akan dikerjakan. Oke. Saya kok nggak melihat ya perumusan masalahnya dari tadi. Oke Pak, bentar Pak. Nah, ini Pak, di sini Pak, rumusan masalah Pak. Di mana? Sini Pak, di Word belum saya masukkan Pak. Di Loh, harusnya di PowerPoint disebutkan. Mana perumusan masalahnya? Ini Pak, sudah di share screen, kelihatan Pak? Belum kelihatan. Oh, belum. Bentar. Oh, bentar Pak. Ini Pak, udah kelihatan Pak? Pak Karno. Oh, singkir toh. Oke Pak. Maaf Pak. Makanya saya berdasarkan latar belakang maka perusahaan yang akan diubah dalam adalah kinerja on-screen waste pump. Nah, ini yang harus karena saya tadi tidak melihat rumusan masalah yang itu ada korelasinya dengan kesimpulan. Oke. Nah, itu karena di sini kan judulnya ada kinerja on-screen pump yang belum teridentifikasi. Nah, berarti kan kamu harus mengidentifikasi, lah itu harusnya poinnya apa. Serta waktu perbaikan bangsa terjadi kerusakan meningkat dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan downtime pada. Nah, ini kan hampir cerita latar belakang, Mas. Nah, membuat kerugian. Yang kamu akan pecahkan tuh apanya? Pengurangan downtime-nya. Pasti salah satunya itu. Caranya bagaimana? Lah coba itu kamu jelaskan. Karena di sini saya tidak menemukan itu. Pak. Nah, tolong rumusan masalah diperbaiki, ya. Pak. Nah, terus sebenarnya sekarang aku ingin tahu apa yang akan dari latar belakang, terus muncul permasalahan, terus perlu dirumuskan masalah yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan permasalahan, ya kan? Nah, Pak, maksud saya. Nah, sekarang perumusan masalahnya itu apa? Nah, kamu jelaskan secara tegas, habis itu kesimpulan. Coba kamu kesimpulannya tidak kena, malah kamu coba lihat kesimpulannya. Kesimpulannya nih, Pak. Ya. Coba baca itu. OBJ masing-masing unit, Mbak itu punya 4 unit. Nah, aku mas tanya itu kayak jawaban KP. Mbak itu punya 4 unit circular water pump yang berfungsi sebagai peralatan utama suplai. Itu kan bukan permasalahan, pemecahan masalah. Itu kamu cerita latar belakang. Masing-masing CWP memiliki kapasitas 50%. Sudah kamu jelaskan di atas. Berarti yang nomor 2 ini ya, Pak, sebentar. Nomor 1 ya, dalam operasi CW memerlukan suplai water selain berasal dari screen. Itu kan bukan
apa rumusan masalah yang akan dipecahkan itu kan sebenarnya kalimat itu kan muncul di latar belakang. Oh, nggih, Pak, nggih, Pak. Iya, Nggih. betul nggak? Iya, Pak, iya, Pak. Nah, sekarang yang nomor 2. Kinerja W pengguna tingkat valuable-nya 82,84. Kemudian dinilai performanya rate di angka 9. Nah, ini coba kamu jelaskan gimana. Itu maksudnya dengan metode kinerja SBP itu kan akan kamu perbaiki, Nggih. ya. Atau kamu hanya ingin menganalisa saja penurunannya yang di bawah world class tadi. Diperbaiki, Ya. Pak. Nggih. Nah, itu yang akan kamu nilai atau kamu perbaiki atau kamu apakan? Saya kan belum tahu maksudnya. Saya perbaiki, Pak. Nah, itu mana yang sebelum dan mana yang sesudah? Coba. Oh, ini untuk yang sebelumnya, Pak, ini ya, yang nomor 2 ini, Pak. Yang sebelumnya berapa? Yang sebelumnya ini Pak, yang nomor 2 ini untuk availability 82,84%. Untuk performance rate 97,09%. Untuk quality rate 100%. Untuk WE 80,43%. Ini untuk sebelumnya, Pak. Untuk yang nomor ini untuk yang sebelumnya, Pak. Kalau yang sesudahnya, ini, Pak. kok nggak nyambung kan? Harusnya kan Berarti ini sebelum dan sesudah. Oh, Tadi kan tahu kok saran. Oh, nggih. Nah, ini yang Berarti di kesimpulan ya, Pak, ya? Nggih. Iya, Pak. Nah, data-data yang kamu olah yang ada itu dasarnya dari mana? Apakah pengukuran atau data sekunder atau primer? Yang itu harus kamu pertegas. Ini dari mana? Kok ketemu berapa menit, terus ketemu 8,5-10%. Ini kami kan nggak ngerti, Mas. Asal usulnya seperti apa hitung-hitungannya. Atau mungkin bisa kamu tunjukkan ke saya, mungkin saya tidak tahu atau belum detail di dalam melakukan pengamatan tugas akhir. Pak. Coba seperti apa? Ngitungnya pi. Bentar, Pak. Kalau kamu bingung ya buka di TA-mu, siapa tahu memang ada di TA-mu. Ada, Pak. Sebentar, Pak. Saya carikan. Kamu kerja di PLTU? Nggih, Bapak. Loh, ya kudune ngerti ta ya. Nggih, Pak. Harus dikuatkan itu. Karena dari judul, latar belakang, permasalahan, terus rumusan masalah, atau kesimpulan kok saya tidak melihat sesuatu yang benang merahnya gitu loh. Tujuan utamanya kan kamu ingin mengurangi terjadinya downtime sehingga peralatan yang rusak tidak sering rusak. Saudara akan salah satunya memperbaiki kinerja maintenance-nya maupun penyediaan spare part. Itu kan intinya kan ke sana toh. Nggih, Pak. Ini Pak untuk perhitungan OE-nya sudah terlihat, Pak, untuk di laporan ya. Oh, belum kelihatan, Mas. Oh, maaf, Pak. Pak News screen dulu. Laporan TA. Sudah terlihat, Pak? Ya, coba. Oke, ini kan untuk quality rate ya, Pak. Untuk availability rate ini didapat dari yaitu loading time dikurangi downtime dibagi loading time. Ini contoh perhitungannya untuk dapat ini saya gunakan data untuk 2018, Pak. Ini, Pak. Availability tahun 2018 yaitu availability sama dengan load time dikurangi downtime dibagi load time. Bentar, stop. Okay. Pada availability ya, loading time sama downtime mesin dibagi loading time itu berapa persen? Oke. Itu angka 329.400 itu apa? Ini jam, menit, atau detik, atau apa? Menit ini, Pak. Nah, itu harus dipertegas. Coba di mana? Di sini, Pak. Nah. Loading time 3240. Ini, Pak, menit ini, Pak.
Loh, mana menitnya? Ini di Kan itu kan kamu mesti dapat dari data atau Nah, tabel. ini Pak. Kamu kan Dari nggak ngarang kan? enggak Pak, ini didapat dari ini Pak. Data dari tahun 2018 kan ada 366 hari jadikan menit Pak. Nah, coba lihat yang atas itu, yang tabel di atasnya lagi, yaitu tabel 41.1. Nah, Oke ini kan Pak. kuncinya di situ. Oke Pak. Satuannya hari, 366 hari, 3 oke ya. Oke Pak. Total, SWP-nya bar, jam, tahun. Oke. Bar itu apa? Bar itu pressure Pak. Kan. Berarti ini pressure yang outputnya Pak ini Pak. Output Output yang dihasilkan dari pompa Pak. 70,70. Oke. Ini titik Pak. Kalau Iya, yang iya. 21, yang 2021 ini 39 hari, karena kan data yang diambil kan sampai tanggal 9 Februari tadi Pak. Nah, 748 70.080 bar ya. Oke. Yang dihasilkan dari SWP-nya. SWP-nya Pak. Oke, terus. Nah, terus untuk ini untuk data Stop dulu downtime-nya. Ya, ini untuk waktu downtime-nya kita tarik dari web Pak. Ini waktu downtime untuk screen was spam A. Cuman di sini tidak terlihat untuk ini Pak, detail untuk kerusakannya apa Pak. Jadi ini cuman lama waktunya seperti itu. Lama waktu downtime-nya. Oke, untuk waktu lama downtime-nya. Kemudian tabelnya lihat 4.2 tadi Mas. 4.2. Stop 4.1. 4.1. 4.2. Oh, 4.2. Nah, stop. Oh, ini. Iya, 4.2 kan itu ya. Oke. Actual start 14 sekian. Terus 6. Lama itu apa? Lama ini menit Pak. Itu tolong dikasih keterangan ya. Oke Pak. Karena itu menunjukkan di sini kan saudara kan dari perbaikannya, startnya ini kan waktu downtime-nya kan. Atau waktu perbaikan downtime-nya, terus aktual finish-nya tanggal sekian, ya toh? Berarti berapa hari ini? Tanggal 1, tanggal 4, 2 bulan. Benar? Enggak Pak, ini enggak 2 bulan. Loh. Jadi ini berapa hari? 3 hari. 2 hari. Iya Pak. Jadi ini tuh 2 hari Pak. Jadi ini kan bulannya bulan berapa? Yang depan apa bulan itu? Iya Pak. Jadi ini kan bulan 1 tanggal 4. Iya. Terus bulan 1 tanggal 6. Tanggal 6 berarti 2 hari. 2 hari 3.000 menit. Oke. 2 hari 24. 1 jam berapa menit Mas? 60. 60 kali berapa? Coba dihitung. Enggak, 3.000 bagi 6 aja. Dibagi 60. 50 jam. Malah lebih, Mas. Dibagi 60. 50 jam. Ya toh? Iya, padahal cuma 2 hari. Ini kan, ini gini Pak. Ini mungkin saya nanti tak lebih jelas lagi Pak, karena ini di sini itu on hand repair atau aktual start finish-nya dari awal WO terbit sampai ini saya lupa untuk tanggalnya ini Pak. Soalnya kan di WO itu ada on hand repair sama WO terbit sampai WO dikerjakan itu ada Pak. Jadi WO terbit itu tanggal sekian, untuk schedule perbaikannya sekian, seperti itu Pak. Ya, saya paham. Makanya saya kan hanya cross check saja data sebenarnya valid enggak. Iya gitu. Nah, karena ini kan makanya saya tanya kami dikasih persenan tuh, persenan bonus enggak masalah, ini persen hitungan gini ya mumet toh. Nggih Pak, nggih. Makanya nanti saya cekan lagi Pak untuk data. Karena saya pengen detail, kamu kan kerja di sana, jadi wis gawean dulu Mas. Nggih.
Nah, ini 12 3 hari 4.400 itu sudah berapa jam lebih dari waktunya. Ya, ini dikasih keterangan ya yang mengarah ke sana. Nggih, nggih. Ya, coba turun lagi bawahnya. Nah, terus Ini perhitungannya dari data tadi, Pak. Jadi dihasilkan seperti ini, Pak, untuk saya tabelkan dari stop, 2018. 4.3 dulu. Coba lihat. Ya, ini, Pak. Waktu downtime-nya 52 hari bulan. Menit itu, Pak. Menit, Pak. Iya, Ini 52 satuannya ada di sini, Pak. Ya, oke, enggak ya. Nggih. Itu berarti 5274. Itu berarti dalam 2018 berapa hari itu? Ini sebentar saya hitungkan, Pak. Ini ada downtime. 10 jam. 10 hari. Nggih. 52. 5 untuk downtime 52 7 94. Downtime menit, downtime jam. Bentar, oke, downtime. Ya udah, kamu hitung itu aja 52 dibagi berapa? 60 apa? 60 menit. 52 bagi 24 berapa hari? 7 sampai 4 dibagi 60 dibagi 24 36. 36 hari. Bentar, Pak, ini kok. Bentar, Pak. Ngitung kuwi angel Mas. Iya, Pak. Nah, 52 dibagi 60 dibagi 24 kan ketemu San. Berarti berapa hari? Ya, Pak, 52 dibagi 52.000. 20 hari. Berarti dibagi 24 20 hari ya. Oke, maaf, Pak. Saya geser ke depan dulu, Pak. Sebentar, Pak, ya. Oke. 36 hari. Oke, sebentar, Pak. Oke. Kemarin saya sudah bikin ini. Bentar, Pak. Ini, Pak, terjadinya ini, Pak, untuk tahun 2018. Sudah terlihat, Pak? Ya, apa itu? Ini frekuensinya. Jadi terjadinya ini seperti ini, Pak. 18 kali kerusakan. 18 kali kerusakan, Pak, frekuensi. Ya, oke. Seperti itu. Terus waktunya? Waktunya ini untuk lama menitnya ini. Okay. Ya, 18 kali lama menitnya seperti ini, untuk rata-ratanya segini. Jadi untuk kerusakan ini kan untuk lama downtime-nya kan enggak Berarti rata-rata per maintenance sekitar 2938. Ya, ini rata-rata untuk ini, Pak, dari pembagian ini. Cuman 18 kali kerusakan. Ya. Katanya 18 kali frekuensi kan berapa kali kerusakan. Oke. Nah, kamu ngitung rata-rata berapa? Rata-ratanya ini segini, Pak. Nah, berarti segitu. Oke. Ya toh? Oke. Lah ini kok malah meningkat terus. 2018 ya, ini kan lebih sedikit. Oke, ini 2000 kan waktu sampai 21 malah lebih banyak. Oke, ini kan waktunya rata-rata, makanya di sini kan terjadi non value added, Pak. Untuk availability-nya kan jadi berkurang, Pak, karena penambahan waktu perbaikannya tambah lama. Nah, ya berarti kan tambah baik apa jelek? Tambah jelek, Pak. Nah, terus
Yang kamu kerjakan ini yang kamu perbaiki mau apanya? Atau cuma kamu hanya ingin mengetahui bahwa kamu ini loh ada kerusakan, perbaikannya semakin lama semakin meningkat. Nah, terus langkahnya mau ngapain gitu loh. Nah, langkahnya ini Ayo, sebentar Pak. coba. Untuk langkahnya kan seperti ini Pak. Kita tuh hitung untuk value added berapa, non value added-nya berapa, terus terdapat perawatan atau efisiensi perawatannya. Ini di sini itu waktu yang paling banyak ini di menunggu material Pak. Di sini non value add time Pak. Jadi kita melakukan perbaikan di non value add time. Kita mengurangi non value add time-nya ini. Non value add time itu nilai yang tidak memiliki nilai tambah Pak. Jadi pemborosan waktu Pak di sini. Jadi kita terjadi pemborosan waktu karena menunggu material atau tool ini Pak. Seperti itu. Nah, terus usulannya apa? Usulannya di sini Pak, maaf. Usulannya itu melakukan usulannya ini dari sini Pak. Usulannya ini melakukan ini Pak, modifikasi backup ceiling Pak, penambahan backup ceiling CWP. Itu yang pertama. Maksudnya untuk yang apa keduanya, jadi kita nambah mesin membuat lagi? Bukan, kita menambah LAN ceiling baru Pak. Jadi kita masukkan dari pompa di sekitar kita, kan ini ada pemilihan source Pak, pemilihan pemilihan dari mana sih kita untuk melakukan penambahan backup LAN itu dengan memperhatikan 3 aspek ini Pak. Seperti itu. Jadi kita dapat diperoleh ini Pak, pressure-nya harus segini 0,25 MPa untuk sistem sirkulasinya open circulate dengan air laut. Terus dengan menggunakan desal pump. Desal pump ini pompa yang berada di dekat dengan SWP, dan untuk pressure-nya itu sesuai dengan perhitungan Pak. Ini sesuai dengan ini, minimal pressure 0,25 MPa. Seperti itu Pak. Nah, ini yang dikerjakan. Ini rekomendasi untuk perbaikan lainnya Pak. Nah, itulah yang ada di kesimpulan dan rumusan masalah. Berarti ini iya, harus disesuaikan. Lah kamu ngerjakan itu di sana nggak jawab, menjawabnya ke laporan KP. Nah, itu dimuncul permasalahannya apa? Lah kamu arahkan ke situ. Nah, nanti jawabannya usulannya dengan menambah ini disampaikan di situ. Ya. Karena kamu di sana ya harusnya tahu seperti itu, cuma tata tulisnya yang harus disesuaikan. Saya lihat tahapan-tahapannya ya memang harus seperti itu, tapi kalau nggak saya udari tadi ya nggak ketemu, itu salah kabeh, kudu berubah. Nah, kamu poinnya kuncinya itu tadi, pertama menentukan penyebab downtime lama itu apa saja, terus yang menyebabkan downtime paling lama di apa, kamu tadi katanya yang material, lalu perbaikan ini. Jadi 3 poin utama itu menjadi perumusan masalahnya, lalu dijawab di kesimpulan. Paham? Iya Pak. Ya udah itu saja, mau tak arah ke KB. Ya. Terima kasih Pak. Ya, baik, monggo Pak Irwan atau Bu Eli, saya sudah cukup. Iya Pak, saya itu malahan di jalan ini lupa saya bahwa saya itu nguji. Iya. Mas ini nyeruskan Pak Karno kalau nggak salah itu panjenengan itu ini ya di abstrak kok. Ini. Apa teruskan yang tadi di tabel yang kuning, yang warna kuning ya. Pressure itu 25 ya, itu kan perbaikannya ya Mas. Pressure-nya ada open sirkulasi, kemudian airnya menggunakan air laut ya kan. Maaf, ini Bu, ini pemilihan source, jadi pemilihan untuk penambahan LAN backup itu dengan memenuhi kriteria ini Bu, pressure ini. Nah, jadi kan perbaikannya, saya perbaikan penambahan LAN ya. Nah, di mana LAN itu ada kriteria-kriterianya kan begitu ya? Bu. Kriteria-kriterianya adalah ini tadi ya. Atau
Betul. Antara lain adalah airnya adalah laut, kemudian diesel pump and so on gitu ya. Gitu. Nah, ini tadi kan solusinya kan membuat suatu land dengan di mana ada kriteria ini. Nah, apakah kriteria ini menjamin bahwa itu menjadi suatu solusi? Jawabannya di mana, Mas? Masalah saya harus lihat. Oke, ntar saya share. Ini Bu, apa? Bentar, saya share screen untuk laporan progres. Maaf Bu, ini untuk ini kan untuk CWP-nya kan untuk 1 CWP 2,5 bar. Halo Bu. Gimana, Mas? Ini untuk perhitungan pressure drop-nya belum saya masukkan, Ibu. Belum dimasukkan. Iya, jadi seperti ini, Bu. Ini kan untuk sebentar saya. Ini terlihat ya, Bu ya, untuk saya screen-nya ya, Bu ya. Ya, itu kan gambarnya, Thomas. Jadi kan ya, ada pembuktian bahwa apa yang kamu usulkan, spek yang kamu usulkan, kriteria yang kamu usulkan, itu benar-benar menjadi suatu solusi, gitu loh. Jadi ini Bu, kita untuk mengaturnya itu jadi solusi itu kita berpatokan pada pressure, Bu. Pressure-nya untuk pressure ceilingnya itu kan untuk desain existing-nya kan 0,25 MPa atau 25 bar. Seperti itu, Bu. Jadi untuk kita pemilihan short-nya ini, kita sudah memenuhi kriteria itu, Bu. Untuk kriteria desain existing dari ceilingnya itu, Bu. Seperti itu. 20 ya kan 0,25 MPa pressure-nya. Nah, itu apakah menjamin dia itu bisa menjadi solusi bahwa 0,5 MPa itu menjadi solusi gitu loh, Mas. Nah, itu kan mestinya ada pembuktian, Mas. Apa ya? Open sirkulasi air laut. Ada apa ya, kayak alasannya ya, ada pembuktian lah bahwa itu bisa menjadi solusi gitu loh, Mas. Maaf Bu, untuk land ceiling CWP ini kan manual booknya kan terdiri dari 3 aspek ini, Bu. Jadi ada working pressure-nya itu berapa untuk existing ya, Bu, belum melakukan perbaikan ya, Bu ya. Ini harus 0,25 MPa. Untuk sirkulasi tipenya ini harus open sirkulasi. Untuk alternatifnya ini baru kita untuk melakukan pemilihan dengan pompa terdekat dan terkait dengan efisiensi biaya modifikasi terendah, Bu. Jadi untuk kriteria 0,25 MPa ini apakah sudah memenuhi syarat? Ini sudah, Bu, karena untuk desain existing-nya untuk awalnya sebelum dilakukan perbaikan itu memang seperti ini, Bu, 0,25 MPa. Ini manual book-nya. Artinya bahwa alasan-alasan yang kamu kemukakan di sini tadi itu sudah ada enggak? Sudah ada belum di di laporan Anda kan gitu. Oh, nggih. Nanti mungkin kalau belum itu ditambahin gitu loh maksud saya. Oh, nggih, Bu. Iya, karena itu kan menjadi misalnya hanya kriteria ini lah. Kita itu bisa menjadi solusi kan, mesti harus dikasih semacam kayak alasan gitu loh, Mas. Nah, itu mestinya harus ada di laporan Anda gitu loh, Mas. Paham ya? Nggih. Halo? Nggih, Bu. Jangan sampai gambar-gambar doang, Mas. Oke, berarti nanti mungkin saya tambahkan untuk ini ya, Bu, perhitungan untuk pressure-nya ya, untuk penambahan LED ini, apakah pressure ini sudah sesuai untuk dari desal pump, seperti itu ya, Bu ya? Oke. Oke, Bu. Halo, suaranya jauh, Bu. Ini loh, Mas, saya melihat kalau nggak salah itu tadi abstrak ya. Abstrak itu kayak. Maaf, Bu Eli, suaranya jauh, tidak terdengar. Halo? Oh, nggih, sampun, monggo. Maaf. Enggak, Bu, nggih. Tadi kinerja SWP-nya saya melihat di kalau nggak salah itu di
abstrak coba ya Mas. Ini meloncat-meloncat ya Mas. Bu. Meloncat-meloncat. Bloknya saya skenannya, soalnya saya lupa nggak baca. Jadi saya apa yang Anda presentasikan itu yang saya rekam ya. Jadi tadi kalau nggak salah itu di abstrak coba Mas, abstrak mom. Itu kan di abstrak ya. Nggih. Nggih, Bu. Nah ini abstrak. Di abstraknya itu kebutuhan, ini kan kebutuhan energi listrik yang semakin meningkat, mendorong pemerintah untuk meningkatkan produksi tenaga listrik di Indonesia. Masalah yang terjadi adalah terjadinya kegagalan proses ya pada unit TWP itu ya, di mana tiap tahun mengalami kenaikan LAM. Maksudnya apa? Kenaikan lama, Bu, maaf. Kenaikan lama waktu perbaikan, di mana mengalami kenaikan waktu lama kegagalan. Jadi perbaikannya lama, Bu. Nggih. Oh iya. Jadi karpegi tenaga listrik kita kebutuhannya naik, tapi ono kendala di SWP, SWP dikarenakan karena mengalami kenaikan kegagalan ya. Nggih. Betul ya. Nah, kegagalan ini di mana ya? Ini saya kegagalan ini karena apa tadi? Ini kegagalan ini karena Bu, untuk apa? Perbaikannya kan lama karena kita menunggu spare part atau toolnya Bu yang lama di situ. Menunggu ya. Jadi ada kita mau memperbaiki enggak sih, Mas? Gimana, Bu? Ada before dan after enggak sih? Ada, perbaikan? Bu. Ada. Ada perbaikan dan nah perbaikan berarti karena ini spare part berarti mungkin perbaikannya di spare part ya, penyediaan spare part atau bagaimana? Ini kan kita kan ada perbaikan misalnya penggantian spare part ya Bu, ini kan ada karena spare partnya tidak tersedia gitu seperti itu. Jadi kita melakukan untuk permintaan berulang. Jadi ketika kita misalkan ya Bu, untuk bearing kita ada 2. Berarti kita setting itu ada 4, terus kita untuk 2, baru kita kalau tinggal 2 berarti otomatis untuk pesan lagi 2, seperti itu. Gimana? Saya kurang dengar ya. Maksudnya permintaannya itu tidak hanya 1 kali atau gimana? Permintaannya itu berulang Bu. Jadi di unit pembangkit itu ada kita membuat sistem untuk ini Bu. Misalkan ada 1 pompa terpasang 2 bearing seperti itu ya Bu ya. Jadi kita di gudang itu ada spare 4 seperti itu karena ada 2 pompa. Nah, ketika bearing itu dipakai 2 berarti nanti secara otomatis nanti akan pesen gitu Bu. Jadi kita tidak gitu ya. jadi kita orang zero inventory ya. Iya, seperti itu Bu. Tujuannya seperti itu. Ya, kayak gitu ya. Nek dulu sistemnya seperti apa, Le? Kalau dulu itu sistemnya gini, Bu, ada kerusakan, nanti kita baru pesen. Seperti itu, Bu. Jadi kan nunggu. Mosok kayak gitu wong Iya. PLN. Iki apa to apa ki BUMN to? Ini swasta, Bu, swasta. Swasta. Mosok kayak ngono. Jadi seperti ini, Bu. Memang ada pompa-pompa atau lain itu yang sudah dilakukan seperti itu. Tapi masih banyak juga yang belum. Terus coba ada nggak datanya, Nang? Datanya biasanya kayak gitu kan ada datanya. Didukung data. Belum ada. Datanya, Le. Datanya kan biasanya ada data pemesanan bla bla bla, apa alat yang digunakan dan seterusnya. Apakah benar apa yang kamu omongkan itu seperti itu? Mesti harus ada datanya ya. Jadi nanti tolong didukung oleh data lah. Data ada ya Bu, spare part ya Bu ya. Kan terkait apa ya? Kayak BUMN
memang keset. Yang kedua emang saya sering keluar Jawa, Bu. Sering overhaul ke Pacitan Oke deh. unit seperti itu. Nah, ini Pak Ini Pak Irwan. Irwan sudah datang nih. Ya, Mohon maaf ya, tadi keluar mungkin sinyalnya ya kurang bagus. Iya. Oke, Pak Silakan Karno. Pak Irwan, Terima monggo. kasih ya, Pak Karno. Sebenarnya kurang lebih hampir sama ya, Mas. Iya, Nah, Pak. ini yang disebut kebingungan mahasiswa teknik industri kalau melakukan tugas akhir ya. Judul-judulnya itu tentang melakukan perbaikan tapi dengan total predictive maintenance, OEE, value stream mapping. Sebenarnya itu bukan rancangan perbaikannya. Itu adalah pengukurannya. Ya. Oke. Total productive maintenance tadi menghitung OEE, ada availability rate, quality rate, ada performance rate, kemudian perkaliannya dari OEE itu adalah identifikasi efektivitasnya di Iya, Pak. awal ya. Kemudian dilakukan lagi identifikasi efektivitasnya di akhir nanti. Oke. Value stream mapping juga demikian, pengukuran atau identifikasi peta ya, peta nilai dari perusahaan di awal dan di akhir. Itu Oke. tidak ada hubungan dengan pengukuran. Tadi yang ditanyakan Pak Karno juga mirip dengan saya ini, ya seharusnya judul Anda itu bukan ini, tapi tadi perancangannya yaitu backup ceiling. Ya, inti penelitian Anda itu bukan tentang total productive maintenance, tentang apa tadi value stream mapping, tetapi tentang melakukan backup ceiling, ya tadi ya. Itu pun juga keliru ya menurut saya ya. Kenapa Anda membuat rekomendasi backup ceiling? Kenapa TA Anda tidak logistik aja, Mas? Kan backup ceiling kan reorder point. Backup ceiling kan reorder point. Tadi kan yang sebelumnya tidak ada backup ya. Belum. Kemudian Anda backup kan. Oke. Ketika di stok ada 2 spare part, kemudian sudah pesan lagi gitu ya. Oke. Supaya tidak kosong, itu namanya reorder point. Oke, ROP. Ya, itu namanya ROP. Iya, Kenapa ROP. Anda tidak membuat penelitian tentang inventory? Kan Anda harus nanti dengan penelitian inventory Anda akan merancang reorder point-nya jumlahnya berapa. Tidak bisa reorder point ditentukan kalau ada 2, kemudian pesan lagi, itu harus ada perhitungan. Reorder point itu D kali L ditambah standar deviasi akar lead time. Itu rumusnya ya. Oke, maaf Pak. Untuk di PLTU kan saya juga sering untuk nyetik ROP ya. Ya. Itu cuma kita melakukan kegiatannya seperti ini, Pak. Cuma kita lakukan meeting. Ini screen bus pump ini sering rusak bearingnya enggak? Ya, sering rusak bearing. Ini di bearingnya ada berapa? Jumlahnya 2. Oke, berarti kita pesan 4. Untuk nanti settingannya 2, nanti berarti kita balik lagi ke 4. Seperti itu ya. Itu kan Jadi, praktisnya. ya. Oke, hanya seperti itu. Jadi saya tahunya hanya ROP itu. Nah, itu seperti kalau itu, aman gitu. Oh, kalau di praktis emang masih ketinggalan dengan hitungan ilmiah ya. Kalau hitungan ilmiah D kali L Mas, karpetnya di atas. standar deviasi akar lambda, Z alpha kali standar deviasi akar lambda. D itu permintaan ya, permintaan itu Sama jendelanya, Mas. laju penggunaan spare part ya, laju penggunaan spare part. Rata-rata tahun lalu ya. Di situ ya. Tadi spare partnya apa namanya? SWP apa CWP? SWP Pak, untuk yang sering terjadi ya. Nah, SWP itu penggunaan per tahunnya berapa tahun lalu ya, rata-rata berapa, misalkan penggunaannya 10 misalkan ya. 10 dikalikan lead time itu waktu pemesanan, kita memesan sampai barang datang, itu namanya lead time ya. Misalkan lead time-nya 1 minggu ya. 1 minggu dibagi 52 minggu berarti 0, berapa ya per tahun ya. Ya, itu D dikalikan L, terus ditambah safety stock-nya itu adalah Z alpha, ya tingkat pelayanan ya diparameterkan dengan alpha itu ya, dikalikan standar deviasi dari permintaan dari D ya,
dikali akar lambda itu ketemu ROP. Jadi ROP-nya tidak cuma 2 tadi. Ya, nanti ROP-nya hitungannya presisi ya, hitungannya presisi. Soalnya gimana Pak? Ya, ini berarti Anda tidak melakukan penelitian secara ilmiah, Anda hanya praktis ini ya. Untuk settingan ROP-nya kita tidak sampai ke setting ROP Pak, cuman kita hanya usulan saja untuk dilakukan settingan seperti itu Pak. Karena kan kurang. Karena dari kita kan dari analisa kinerja Sekuritas Pam yang menurun ini kan ternyata perbaikannya itu lama karena menunggu spare part. Jadi kalau Anda TA tentang teknik industri harus sampai situ. Kalau di teknik industri ada hitungan dari ROP-nya itu, jadi dipakai ya. Kalau Anda TA tentang industri ya pakai hitungan ROP. ROP ada rumusnya ya, rumus ilmiahnya ya. D permintaan kali lead time ditambah safety stock. Safety stock-nya itu Z alpha kali standar deviasi akar lead time ya. Nah, itu kalau model Q, kalau model P lead time-nya ditambah dengan R besar ya. R besar itu maksimal dari stok. Nah, itu hitung-hitungnya seperti itu ya. Ya, Pak. Kalau sudah ada di teknik industri ya pemakainya memakai metode teknik industri. Inti dari penelitian Anda itu. Sementara hitungan OEE sama hitungan value stream mapping hanya pengukuran. Ya, pengukuran di awal dan pengukuran di akhir. Judulnya nanti ya, judulnya itu yang lebih berhak ada di judul itu adalah itu tadi ya, reorder point. Ya. Itu ya, judulnya adalah penerapan rancangan reorder point ya pada PT ini ya untuk mengurangi kekurangan stok spare part begitu ya, mengurangi kekurangan stok spare part. Kemudian pengukuran identifikasi dan pengukuran performanya memakai tadi baru memakai OEE ya dari total productive maintenance dan value stream mapping begitu. Itu adalah tool pelengkap ya, tool pelengkap saja ya. Total productive maintenance tadi yang Anda katakan itu adalah untuk menghitung OEE dan kemudian value stream mapping itu tool pelengkap. Tool intinya adalah TA ini tentang inventory ya. Ini tentang inventory. Kan sudah disampaikan kepada Bu Eli tadi, inti permasalahannya adalah tadi ya spare part-nya menunggu lama begitu ya kalau kehabisan ya. Yaitu permasalahan tentang logistik Mas. Itu permasalahan logistik ya diselesaikan dengan ilmu logistik yaitu inventory tadi. Itu ya. Harusnya begitu settingan penelitiannya harusnya begitu ya. Nah, kalau kita baca-baca jurnal ya, jurnal yang nasional ya, yang belum terakreditasi begitu ya, memang kebanyakan begitu ya, melakukan maintenance dengan OEE, dengan value stream mapping itu sebenarnya hanya pelengkap saja ya. Inti dari penelitian bukan itu. Inti dari penelitian adalah perancangan. Dalam hal ini perancangan adalah merancang nilai ROP. Ya, merancang nilai ROP di order point, merancang safety stock, ya, merancang nilai safety stock di order point, bahkan merancang nilai key adalah lot pemesanan, ya, merancang nilai lot pemesanan dan merancang nilai reorder point, ya, itu kalau dari Pak Irwan seperti itu ya. Oke, karena kemarin maaf Pak, karena kemarin saya melihat dari tinjauan pustaka yang ada seperti itu Pak, makanya saya gunakan seperti itu untuk melakukan perhitungannya, Pak. Ya, salah ya, salah. Itu ya. Kalau itu salah, kalau itu tidak ada perancangannya. Perancangan masa cuma Anda mengukur di awal rate dari availability-nya berapa ya, rate dari quality-nya berapa, rate dari performance-nya berapa, lalu dikalikan jadi OEE. Itu kan baru identifikasi awal. Ya, identifikasi awal ya. Kemudian mengukur value stream mapping yang current juga itu dan ya, awal. Makanya di penambahan dan backup. Ya, itu salah. Ya, itu salah ya.
Dan kebanyakan mahasiswa seperti ini. Jadi saya kalau menasihatinya nasihat ideal ya, nasihat ideal. Ya kita hidup itu ya menuju yang ideal seharusnya ya. Begitu ya. Jadi nanti kalau sebaiknya ya diperbaiki. Nanti diperbaiki ya. Oke, berarti nanti ini gimana Pak? Diganti judul atau gimana Pak? Ya seharusnya ini kalau berdasarkan permasalahannya kan tadi lama menunggu spare part ya. Untuk permasalahannya itu kan karena availability-nya kan tinggi, tinggi sama ya itu Pak. Untuk efisiensinya rendah seperti itu Pak. Itu karena apa? Intinya apa? Itu karena Availability kan dari pengukuran Anda. Availability kan dari pengukuran Anda tadi. ya. Ya, intinya kan karena spare part-nya habis Karena dan menunggu belum spare ada part sama penggantinya tidak kan tersedianya begitu. line backup. Ya, belum ada persediaannya. Persediaan spare part di gudang tidak ada, jadi perlu pesan dan perlu pesan itu perlu waktu menunggu, ada lead time di situ kan. Nah, itu permasalahan inventory banget gitu. Ya. Oke, Pak. Nah, inventory banget. Ya. Dan Anda harus selesaikan dengan metode inventory. Itu ya. Oke, baik Pak Karno, sampun Pak Karno. Oke, Pak Irwan, terima kasih. Sama-sama Pak Karno. Oke, Mas Aditya sudah 3 penguji memberikan masukan. Selanjutnya mungkin dari pembimbing Bu Wiwi atau Pak Roni, silahkan, monggo. Monggo Pak Roni, pembimbing satunya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Kunci Pak Irwan Velis selaku anggota penguji dan Bu Wiwi ya, pembimbing 2 dan tentunya Mas Aditya ya. Jalannya liku-liku ya, mau sarjana ini ya. Ya, jadi minta bantuannya ya, tolong Anda walaupun sekali lagi Anda kan sudah bekerja ya, eman-eman ini ibaratnya tinggal 1 langkah lagi, jangan sampai perjuangan Anda sampai detik ini sudah 7 tahun lebih terus Anda ngelokro dengan masukan, saran ataupun perbaikan yang diinginkan oleh Bapak Ibu penguji ya. Sekali lagi Bapak Ibu penguji ini memberikan masukan, saran itu supaya TA Anda itu sempurna, lebih sempurna lah, lebih bagus. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Irwan, idealnya seperti itu. Ya, walaupun ya kita juga menyadari ya, saya Bui dan penguji yang lain juga menyadari memang kemarin-kemarin ada beberapa dan bahkan banyak lah, bukan 1 2 TA kita itu ya memang kondisinya seperti itu. Nah, ini tentunya Pak Irwan yang maksudnya lagi betul-betul dapat ilmu baru dari S3-nya, sehingga pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit kita perbaiki ya TA di teknik industri ya. Tapi tentunya ini kan butuh waktu dan sebagainya ya. Tetap semangat Mas ya. Jadi minta tolong ya, ini tinggal sedikit lagi ya. Sekali lagi masukan, saran, perbaikan dari Bapak Ibu ini dijadikan penyemangat, jangan ngelokrok ya, cuma sebentar lagi aja Kak. Mudah-mudahan bisa lulus lah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi monggo Bu Wiwi menawi badhe tambahan. Oke, matur nuwun Pak Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, Pak Karno, Bu Eli dan Pak Irwan serta Pak Roni selaku dosen pembimbing. Terima kasih Pak untuk seminar progres pada hari ini ya. Jadi mungkin hari ini yang sudah ditunggu-tunggu Mas Aditya dari kemarin ya. Saya termasuk yang ngoyak-ngoyak Pak. Tapi saya ngoyak-ngoyaknya pokoknya maju ya. Data yang ditampilkan juga data yang lama ya Mas ya, karena memang sudah dikerjakan lama. Jadi tadi masukan dari Bapak Ibu penguji seperti yang disampaikan Pak Roni ya, jangan bikin kamu patah semangat ya Mas ya. Iya, Pak. Iya, jadi kamu juga bisa lihat sendiri bagaimana hasil dari seminar progres pada siang hari ini. Tapi harapan saya tetap diselesaikan ya Mas ya. Kemarin saya target kamu kalau Senin maju paling enggak itu paling lambat itu Jumat itu kamu harus sudah bisa maju sidang.
Jadi ya usahakan sisihkan waktu untuk bisa menyelesaikan revisi-revisi yang diminta dari Bapak Ibu penguji pada siang hari ini supaya kamu bisa lulus ya Mas ya. Oke. Sayang karena tinggal sedikit lagi kalau kemudian kamu ngelokro nggak selesai eman-eman ya. Jadi ditolong tetap dipompa semangatnya supaya apa yang sudah kita mulai ini bisa kita selesaikan dengan akhir yang baik nanti. Amin. Gitu ya Mas. Oke. Matur nuwun Pak Karno. Terima kasih. Mas Aditya, tahapan demi tahapan sudah saudara lalui. Sekarang bisa keluar dulu dari grup ini, kami mau diskusi tentang Bukan keluar Pak, ditaruh di ini aja. Saya taruh di hostnya. hostnya siapa? Hostnya Pak Irwan. Pak Irwan, jangan keluar ya Mas ya. Pak Irwan tolong ditaruh di itu di waiting room. Waiting room ya. Yang tanda apa? Titik 3 itu Pak. Klik kanan. Oke, sampai. Oh iya. Sudah. Oke. Baik Bapak Ibu semua penguji pembimbing, monggo kira-kira bagaimana untuk progres ini, Pak Irwan? Kalau saya insya Allah ini sudah angkatan 45 ya. Angkatan perjuangan. Lulus karena ya pertama sudah batas waktu ya. Kalau saya sih ngasih nilai kalau pemahamannya dia oke, mungkin ini aja ya penyusunannya yang perlu dibenahi aja. Karena itu memang keahliannya dia kan, karena dia kerja di sana. Seperti yang sampaikan Pak Irwan ini seperti apa tadi, dan saya Bu Eli. Insya Allah dari saya lulus ya 77 lah saya. Kalau dari saya juga lulus Pak. Saya sudah kirim nilai ke Pak Karno nih. Kirim Bu Eli. Bu Eli hilang Pak, tinggal berempat ini. Oh iya, nanti Bu Eli biarin ke saya aja. Bu Eli sudah ngasih nilai belum Pak? Nilainya lulus enggak? Bu Eli kelihatannya lulus ini. Ya. Belum WA Pak Karno. Belum mau. Kalau saya sih ya sebaiknya lulus Pak, karena ini angkatan yang diperjuangkan untuk selesai ya. Ya oke. Nah, kalau enggak berhadapan dengan Kaprodi. Nanti kalau nggak lulus Pak Karno berhadapan dengan kuliah. Ini ngoyaknya susah Pak anak ini Pak. Memang saya tuh sering WA dia karena yang lainnya rajin bimbingan dia jarang. Setiap saya WA itu dia alasannya saya itu banyak kerjaan Bu, saya tuh sibuk banget dia bilang gitu. Jadi saya cari waktu untuk menyelesaikan TA itu juga sulit. Akhirnya saya bilang sama dia, ya sudahlah Mas, selesaimu saja. Yang penting ada laporannya karena 2014 itu memang ditargetkan untuk lulus ya. Jadi saya juga tidak sampai periksa ke konten isi Pak. Yang penting kamu selesai. Wes paling nanti sambil merem itu saya ACC. Dan saya memang merem Pak ACC-nya Pak Wismo ACC ya. Nanti kalau ketemu satu lagi bimbingan saya Pak namanya Heru, siapa itu malah dia saya lupa kapan terakhir ketemu dia, saya lupa TA-nya apa, tahu-tahu datang minta tanda tangan, ACC ya saya tanda tangan nih Pak. Nanti resiko tanggung sendiri Mas, yang penting saya sudah ngasih jalan kamu. Ada dilemanya kita ada COVID juga, mahasiswa kita sekarang ditarget batasan waktu juga, jadi 7 tahun kita yang harus bijak ya mengambil keputusan ya, tidak berlebih tapi standar itu masih terpenuhi gitu aja. Terima kasih Pak Karno, itu ngasih 77 itu bagus loh Pak. Iya, karena saya melihatnya dia tahu Bu ininya. Iya, karena itu bagiannya dia memang. Bagiannya dia. Cuman cara berpikirnya memang belum sampai ke teknik industri yang seperti Pak Irwan minta tadi Pak, karena dia lebih ke masalah teknis. Orang lapangan. Iya, orang lapangan masalahnya itu. Jadi sulit Pak. Tadi kalau dibawa ke Pak Irwan udah jelas nggak nyambung. Iya. Pola pikirnya jauh. Makanya untuk ngeyelan tadi tuh gitu Pak, dia merasa lo yang tahu posisi di lapangan itu kan seperti ini ya. Jadi dia seharusnya mungkin memahami apa yang dia pelajari selama ini di kampus itu bisa dia terapkan. Nah, harusnya dia begitu Pak ya seharusnya. Tapi kalau sudah di lapangan itu ilmunya Bu, sudah tidak ilmu kampus beda lagi ya Pak ya. Tapi, ilmu titen. Ya biasanya titen kira-kira ini gitu aja mereka itu ya itulah yang terjadi. Tapi kalau sudah ditekan ya itu harus
menata seperti yang disampaikan Pak Irwan tadi. Ya, Matur nuwun. sepakatlah dengan Pak Karno, dan saya juga terima kasih sama Pak Irwan. Kan memang kita juga pelan-pelan ya Pak Irwan membenahi anak-anak kita, anak-anak didik kita yang mungkin Pak Irwan ini lagi S3 kan tentunya banyak masukan ya dalam metodologi penelitian dan sebagainya. Kalau kita mau terapkan langsung, dan ini 2014 juga kan langsung Pak, agak kasihan ya. Tapi terima 2018 itu ditekan. Tapi raw materialnya memang tidak sesuai ya susah juga. Ya. Saya punya pengalaman seperti itu. Karena ini Bu Eli belum ngirim nilai, nanti coba konfirmasi. Insya Allah mungkin juga karena angkatan lama, mungkin juga insya Allah dia lulus. Cuma totalnya berapa nanti saya tanya Bu Eli. Matur nuwun Pak Karno, Pak Irwan. Ini anaknya dipanggil lagi enggak? Ya, Pak Irwan yang manggil. Pak Irwan bisa manggil. Di admit lagi Pak. Ya. Pak Karno dibikin drama, Pak Karno. Apanya? Cara menyampaikannya dibikin drama, Pak. Wah, ini rapat ini. Menegangkan. Gimana ya Mas ya? Kita debat. Sudah saya panggil. Bisa Pak Irwan? Sudah ini lagi join. Ya. Ya udah. Oh, ya, sudah. Ya, Mas Aditya. Ini kami rapatnya juga sangat alot ini Mas Aditya, karena ternyata dari kamu kerjakan ini kan dari awal saja saya yang bukan murni orang teknik industri mengatakan sangat jauh dari konten yang kita harapkan. Apalagi tadi ketemu Pak Irwan juga lebih detail bahwa keilmuannya teknik industrinya tidak muncul. Jadi memang saya juga mencoba mendiskusikan, kita rapat, kita rembuk-rembuk mau seperti apa, seperti itu. Padahal kamu batasnya sampai ini saja Mas ya. Kalau misalnya sampai harus memperbaiki, batasnya sampai terakhir kapan ya Bu Wiwi ya? Terakhir hari Jumat itu harus sudah sidang Pak. Oh sidang. Iya. Kira Kan tanggal akhir Desember kemarin Bu Lia bilang ya, berarti 31 hari Jumat. Iya. Berarti kan dia punya waktu sekarang Senin, Selasa, Rabu, maksimal Kamis itu dia harus sudah di ACC kalau dia bisa revisi 3 hari. Iya. Nah, ini Mas Aditya, ini kepenaknya biaya gitu loh Mas Aditya. Maksudnya enaknya gimana? Apakah ya sudah kamu harus give up? Ya Mas. Maksudnya gimana Pak? Kamu mau give up? Give up itu apa? Ya menyerah. Enggak Pak. Menyerah. Ya sudah Pak, saya tak mau. Misi. Enggak Pak. Oh enggak ya, semangat ya. Kalau kamu semangat, ya ini kami mempertimbangkan. Ya, kamu harus batasan waktu sudah kami juga tim penguji maupun pembimbing itu sudah mati-matian ya. Yang mati-matian malah penguji sama pembimbingnya ini tadi rapatnya alot sekali nih. Nah, sekarang saya tantang kira-kira kalau diluluskan, karena kalau udah enggak ya berarti kamu harus readmisi. Kamu milih readmisi atau agak longgar? Kalau readmisi longgar. Jadi kamu pakai NIM yang baru. Baru nanti sidang lagi. Diselesaikan, Pak. Nah, kalau diselesaikan berarti saudara harus punya komit bahwa 1-2 hari ini ya totalitas. Kalau perlu ya ngambil cuti atau apa. Atau seperti apa. Kamu ya meleknya lebih banyak. Ya mungkin hanya 2 jam saja. Tidurnya. Ini sampai bingung loh aslinya mutus ini. Wah, kacau. Tidurnya dikurangi, lemburnya dibanyakin sama kopinya. Gitu. Meleknya dibanyakin, tidurnya dikurangi 3 jam lah. Nah, Oke, baik Mas.
Ya, ini saya informasikan dengan seperti tadi sudah saya mengawali, ya kita memberikan apalah ya dukungan. Yang penting Mas Aditya itu betul-betul mau menyelesaikan, ya kami akan mau luluskan, ya. Jadi saudara dinyatakan lulus, ya. Oke, Pak. Tapi Terima kasih, Pak. dengan catatan hari Kamis itu harus final. Itu kamu robaknya total loh, Mas. Banyak loh, Mas. Kalau bisa sebelum Kamis, Mas. Kalau bisa sebelum Kamis, ya. Semakin cepat semakin baik. Kayak intinya Kak, ini kan tadi sudah direkod. Ya, mungkin kalau belum bisa kan tadi saya tanya apa kan saya nggak bisa apa, saya nyalakan judul, latar belakang, permasalahan, rumusan masalah, terus kamu kerjakan kesimpulannya apa, Pak Irwan tadi apa, Bu Eli apa, ya. Kamu tidak harus menunggu suratnya yang revisi itu, tapi dari rekaman ini langsung kamu dengarkan satu persatu lah, nanti yang disampaikan itu kamu kerjakan, supaya nanti kalau sidang saudara bisa dimengerti apa yang dia akan sampaikan. Gitu ya, Mas Aditya. Iya, Pak. Baik, saudara dinyatakan lulus dengan catatan revisi cukup banyak dengan waktu maksimal besok hari Rebu. Besok Selasa, Rebu itu sudah harus clear. Saya kira terima kasih kepada Pak Irwan. Ini Bu Eli belum muncul, Bu Wiwi dan Pak Roni. Terima kasih. Kita cukup bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Karno. Terima kasih Pak Karno, Pak Irwan. Ya. Semangat ya, Dit. Iya, Pak. Iya, Bu. Live ya. Iya, Pak.